Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin berbagi apa yang saya rasakan. Saya bukan pendeta, bukan teolog, bukan orang yang belajar khusus mengenai Alkitab. Tapi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang apa yang saya rasakan. Khususnya kali ini kita bicara tentang persepuluhan. Saya melihat YouTube bingung. Ada yang boleh, ada yang wajib, ada yang tidak, ada yang mengatakan tidak perlu. Bahkan ada yang beberapa gereja menganggap hal itu tabu untuk disampaikan. Dan ini membuat saya jadi bertanya-tanya. Dan terus terang, saya bergumul untuk hal itu. Sudah lama sekali. Puji Tuhan, melalui media ini saya ingin berbagi. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian memahami tentang arti perpuluhan, yang mana yang benar, yang mana yang kurang benar. Baik, bicara tentang perpuluhan, saya mengutip ayat Alkitab yang terdapat di Matius 23, pasal yang ke-23. Saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan, dan belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Itu ayat 23. Dan kalau kita baca ayat 24-nya, 25 dan seterusnya, sepertinya Tuhan Yesus marah. Celakalah kamu, celakalah kamu, hai pemimpin buta. Ayat 24 dan seterusnya sampai habis, sepertinya Tuhan marah atas kejadian ini. Dan ini saya menjadikan perenungan saya, apa sebenarnya yang terjadi dengan arti perpuluhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dari pergumulan saya mendapat sesuatu yang jujur buat saya menjadi tenang dan mengerti apa arti persepuluhan yang dimaksud. Persepuluhan. Ketika saya baca kata persepuluhan, itu ada kata kayak rasanya unik gitu ya, unik. Dan saya mendapat penjelasan dari apa yang saya renungkan, pergumulkan selama ini, bahwa persepuluhan itu bukan 1/10. Persepuluhan juga bukan 10%. Tapi persepuluhan yang saya dapatkan adalah titik-titik berapa angka paling kecil pun 0,0000000 sekian satu katakanlah. Pernya adalah 10. Dan 10 adalah nilai sempurna. Sempurna menurut apa yang saya terima, kesempurnaan hanya adalah pada Tuhan. Jadi persepuluhan yang saya tangkap adalah berapapun angka terkecil
tapi berikanlah dengan dasar Tuhan. Nah, ini lebih jelas ketika di dalam ayat Matius 23 pasal yang ke-23 sangat jelas tentang selasih. Ada semanis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ya, selasih, adas manis, jintan, ini kan kata-kata ini waktu itu kan menurut saya itu juga hasil panen, artinya hasil kerja. Kenapa kita hanya memberikannya hasil kerja? Dan pantas saja di ayat berikutnya dikatakan, yang terpenting dalam Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan harus mencakup semua itu. Keadilan dengan berapapun kecil nilai dengan berdasarkan Tuhan, itu akan juga berlaku untuk semua umur. Anak kecil belum punya penghasilan. Ibu rumah tangga nggak punya penghasilan. Orang pensiun, yang terima pensiun bulanan, yang nggak punya bulanan, ya nggak punya penghasilan. Remaja, anak SMP, anak SMA belum tentu punya penghasilan. Nggak adil dong. Kalau mereka nggak kena yang dimaksud di awal tadi, tapi dengan memberikan sedikit, sekecil apapun dasarnya Tuhan per sepuluhan, itu berlaku untuk semua umur. Anak kecil bisa datang ke sekolah minggu, nyanyi, memuliakan Tuhan, syukur pentas, menjadi kesaksian, kesukaan bagi setiap orang yang melihatnya. Wih, anak-anak Tuhan lagi nyanyi, anak kecil-kecil polos. Mereka bisa melayani. Bukan anak diajari bawa uang banyak-banyak untuk perpuluhan, bukan. Karena dia belum punya penghasilan. Jangan diajarin begitu dulu. Datanglah ke sekolah minggu. Berlatihlah untuk nyanyi, untuk memberikan puji-pujian, baik untuk semuanya. Jadi adil berlaku untuk semua. Demikian juga ibu-ibu menghadiri persekutuan yang ada, acara gereja yang ada, ya mungkin juga lewat YouTube, mungkin lewat media lain, bisa. Yang berikutnya juga dengan belas kasihan. Nah, belas kasihan ini salah satu tadi keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Ya, 3 hal. Belas kasihan, jangan kita cuma melihat saja. Aduh kasihan ya, aduh kasihan ya. Oke, nanti saya doakan ya. Belas kasihan itu adalah turun, hadir sebagai sesama umat Tuhan. Ada yang bisa saya bantu, Bu. Kalau mereka memang kesulitan, bantulah. Belas kasihan yang muncul dengan sikap perilaku kita. Yuk, ngurunkan sama teman-temannya. Yuk kita bantu rame-rame. Kita memberikan sesuatu. Sekecil apapun, tapi dasarnya Tuhan. Ya, demikian juga dengan kesetiaan.
kita diberi waktu 1 hari 24 jam. Ibarat buat tidur 8 jam lah ya. Ya buat santai tidur 8 jam. Masih punya 16 jam tiap hari. Bener nggak kalau itu artinya 10% atau 1/10 kita memberikan waktu 1/10 waktu kita aktif 16 jam berarti 1,6 jam untuk setia mendengarkan, karena kita sudah diberi telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk ngomong-ngomong tentang firman Tuhan, karena mulut kita diberi waktu 16 jam. Bener nggak? 1,6 jam untuk bicara. Benar nggak mata kita untuk mendengar, melihat hal-hal yang terkait dengan firman Tuhan? Benar nggak pemikiran kita dipakai untuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pemikiran Tuhan? Mungkin, jujur Bapak Ibu, kalaupun itu tadi yang dikatakan selasih, dan lainnya adalah hasil panen, benar nggak 10% yang kita kasihkan untuk Tuhan? Hati-hati, tidak semua mampu. Tapi yang mampu apakah benar melakukan? Itu menjadi pertanyaan. Dan mungkin itu yang menjadikan tabu. Kan tidak mungkin orang yang gaji di atas UMR, dia memberikan persepuluhan, 1/10 dikasihkan semua itu, gimana untuk hidup aja susah. Mungkin gak cukup. Tapi berbeda ketika persepuluhan itu katakan sebagai berikan yang terkecil, titik-titik 0, sekian, dasarnya adalah Tuhan. Dan itulah yang menjadikan saya menjadi tenang. Pemahaman yang saya dapatkan persepuluhan itu, saya mengaminkan ketika Tuhan juga jelas mengatakan bahwa tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ya, karena ngurusnya cuma duit. Dan duit pun yang tadi belum tentu 10%. Pajakannya berapa persen kecil. Benar nggak? Malah kita kalau bilang ya, banyak dosa kita. Jujurlah, memberikan berapapun nilainya. Dan kalau kita baca juga di Maleakhi 3 ayat yang ke-10, saya bacakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku Tuhan maksudnya, dan ujilah aku Tuhan, demikian firman Tuhan, semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Luar biasa. Ayat ini, begitu saya baca, belum saya mikirkan bagaimana Tuhan menantang kita, ujilah aku, maka tingkap-tingkap akan mencurahkan berkat-berkat. Dengan pemahaman persepuluhan, berapapun nilainya, dasarnya yang diberikan kepada Tuhan adalah Tuhan. Tidak usah saya uji, saya pun mengaminkan ayat ini.
dan rumah Tuhan akan penuh makanan. Karena semua orang hadir, semua orang bersuka cita dengan apa yang dimiliki. Datang ke gereja, mengikuti apa yang diberikan gereja, memberikan pelayanan apapun itu, sekecil apapun itu. Tapi dasarnya adalah Tuhan. Gereja tidak bisa dibilang gereja kalau nggak ada orangnya. Banyaknya orang hadir ke gereja, banyak orang yang terlibat dalam pengalaman pelayanan gereja, pasti makanan itu banyak. Makanan jasmani, makanan rohani akan tersedia di rumah Tuhan. Dan berkat kita akan melimpah, berkat ketenangan, berkat kesehatan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi referensi ya, tentang arti persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.